Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A, saya Widya Aspuri, saya Desi Arianti, dan saya Rita Tejasari akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat siang Bu Rita. Ya, selamat siang Bu Widya. Ini Bu, saya seperti yang sudah saya janjikan dengan Ibu bahwa hari ini saya ingin melaksanakan coaching yang sudah saya rencanakan Ibu. Baik Bu Widya, mungkin kita melaksanakannya di ruangan. Oke, baik Ibu. Ya. Selamat siang Bu Widya. Selamat siang Bu Rita, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, seperti bahwa ini kesepakatan kita hari ini ya, untuk berdiskusi tentang coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik dulu Bu ya. Rubrik penilaian yang berkaitan dengan pelaksanaan coaching nanti Bu ya. Mungkin nanti akan dinikan sesuai dengan alur cerita ya Bu ya, yang di dalamnya mungkin membahas tentang perumusan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian juga ada perencanaan aksi dan tanggung jawab dalam melaksanakan coaching tersebut. Nah, mungkin ada indikator ya, ketercapaian mulai dari terlihat, tidak terlihat mungkin ya. Ada juga yang sudah terlihatnya. Nah, mungkin dalam ini untuk mencapai tujuan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, dalam pelaksanaan coaching nanti ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Bu ya. Mungkin ya dari kompetensi yang Ibu sudah tetapkan tadi, mungkin ya Ibu mungkin yang lebih spesifiknya tuh Ibu mau yang mana yang dikembangkan? Baik, pada pelaksanaan coaching nanti saya akan melaksanakan mengobservasi kompetensi presence atau kehadiran penuh Ibu. Oh, baik. Mungkin ya. Mungkin itu ya Bu ya yang akan nanti Ibu. Oke, mungkin selanjutnya kita akan ini Bu ya melihat mungkin nanti ya bagaimana Ibu akan mengcoaching. Mungkin kapan Bu waktunya? Saya sudah janji dengan coach itu jam sebentar lagi Bu, 10 Oh, menit lagi. Sebentar lagi. Baik, Ya. mungkin saya tunggu ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Baik Bu, Siang Ibu, apa kabar? Baik, dengan Bu Rita, pengamat kita. Bu Widya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Desi dengan kegiatan rekam berdasnya? Alhamdulillah Bu masih berjalan lancar. Ibu maaf nih aku mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, saya juga senang bisa bersilaturahmi dengan Bu Desi. Bagaimana nih Bu Desi? Bu Desi sudah janjian dengan saya hari ini ingin membicarakan apa nih? Iya Bu, saya kesini tujuannya adalah untuk berdiskusi dengan Ibu. Bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan anak untuk dapat mencapai nilai ketuntasan minimal. Nah, yang menjadi tujuan saya dalam melaksanakan coaching hari ini Bu. Baik, jadi Ibu ingin membicarakan bagaimana agar siswa itu bisa mencapai batas nilai minimal ya Bu ya? Betul Bu. Baik. Nah, tujuan saya Bu hari ini. Iya. Bagaimana? Jadi ada kendala masalah apa Bu terkait dengan pencapaian nilai minimal ini dengan siswa Bu Desi? Iya, kebetulan Bu, masalah yang saya hadapi ini cukup kompleks ya Bu ya. Kebetulan saya menemukan ada beberapa anak yang sampai saat ini mengalami kesulitan untuk mencapai nilai ketuntasan minimalnya Bu. Berkaitan dengan kondisi saat ini, bahwa saat ini adalah tahap resesi ya Bu ya. Pada saat setelah kita mengalami masa COVID kemarin, anak-anak mengalami learning ya, lost learning. Ya. Kalau misalnya dari sekian banyak siswa Ibu, berapa anak yang terkendala Bu? Yang paling bermasalah? Sampai saat ini yang mengalami permasalahan sekitar 3-4 anak Ibu. Ya, sesuai dengan data yang Ibu Desi punya, kira-kira anak itu dari penyebabnya dia tidak mencapai nilai minimal itu apa Bu?
Ada beberapa kendala Bu yang menyebabkan mereka mengalami kendala dalam mencapai nilai minimalnya. Salah satunya adalah kesulitan atau keterbatasan mereka dalam hal membaca Bu. Oh iya, jadi anak itu terkendala atau dalam hal kemampuan membaca ya Bu ya. Kalau Ibu lihat tuh kemampuan anak itu di mana Bu? Tahap membacanya? Kalau saya lihat tahap anak membacanya beragam ya Bu ya, bervariasi. Ada satu anak yang sudah bisa menyambungkan kata dengan kata, menyusun kalimat, sudah mampu, tapi mereka belum bisa memaknai atau memahami isi kalimat tersebut. Ada juga anak yang baru bisa menyambungkan satu huruf dengan huruf yang lain. Satu anak lagi, yang satu lagi dia anaknya bisa menyambungkan hafal dia huruf 1A sampai Z dia sudah hafal, tapi untuk menyambungkan huruf satu huruf dengan huruf yang lain, 2 huruf dia bisa, tapi untuk 3 sampai 4 huruf sampai dan lain sebagainya itu masih terkendala gitu. Ya, beragam sekali ya Bu Desi. Kita mengajak anak dengan kebutuhan belajar dan kesiapan yang berbeda ya Bu. Bagaimana terkait dengan tadi masalah Ibu atau tujuan yang Ibu dicapai untuk mencapai nilai ketuntasan minimal itu, ada peluang apa yang Ibu miliki? Peluang kesempatan yang Ibu miliki? Sebenarnya peluang saya besar ya Bu ya, karena di sini posisinya saya adalah sebagai wali kelas. Jadi saya memegang pengaruh penting di dalam kelas, peran penting di dalam kelas ini Bu, untuk memberikan pembelajaran kepada anak. Baik, Ibu sebagai wali kelas juga ya, sehingga bisa lebih pendekatannya bisa lebih intens ya Bu ya dengan anak. Selain Ibu sebagai wali kelas, apakah ada kekuatan lain yang Ibu miliki? Kekuatan yang lain yang saya miliki adalah saya di sini sebagai pendidik, saya memiliki kreativitas, inovasi, dan saya sebagai guru yang mandiri. Saya selalu memberikan pengajaran yang kreatif, yang menggunakan metode-metode yang berbeda, Bu. Tidak selalu monoton itu aja. Jadi sebenarnya yang pembelajaran yang saya berikan itu cukup kreatif Bu ya, cuman mungkin karena keterbatasan tadi, jadi anaknya belum bisa menerima materi yang saya sampaikan. Oh, baik. Kira-kira Ibu mengalami kendala nggak atau hambatan? Hambatan saya untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, tujuan kita pertemuan kita ini untuk meningkatkan kemampuan anak mencapai KKM adalah yaitu tadi Bu, Aki masih terkendala dalam hal membaca. Jadi untuk pemahaman ke dalam materi, mereka mengalami kesulitan. Jadi kendalanya di kemampuan anak membaca itu ya, Bu Desi. Baik, tadi Ibu sudah sebutkan kesempatan, kekuatan yang Bu Desi miliki ya, dengan segala potensi yang Bu Desi sebutkan tadi. Rencana apa yang Ibu rancang untuk bisa memenuhi atau mencapai tujuan Bu Desi? Untuk mencapai tujuan tadi, saya sudah merancang sebuah rencana Bu. Jadi saya akan lebih memfokuskan ke anak-anak yang mengalami kesulitan tadi Bu. Saya akan memberikan pembelajaran tambahan. Saya akan memberikan pembelajaran tambahan di luar jam belajar. Mungkin pada saat anak pulang sekolah, saya akan memberikan pembelajaran tambahan gitu. Iya. Jadi rencananya Ibu akan memberikan jam pelajaran jam tambahan ya setelah anak pulang sekolahnya. Kalau misalnya rencana Bu Desi itu berapa lama, berapa menit pelajaran tambahannya? Rencananya saya akan mengambil waktu kurang lebih 60 menit. 60 menit ya Bu ya. Oke. Nah, ada lagi nggak selain Ibu memberikan jam pelajaran tambahan? Selain saya memberikan jam pelajaran tambahan, mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Tentu saja orang tua di rumah selain anak belajar di sekolah, anak juga belajar lagi di rumahnya sama orang tuanya. Betul sekali ya, karena keberhasilan anak itu juga perlu kerjasama ya Bu Desi, orang tua dan juga guru di sekolah. Rencana yang bagus Bu Desi. Kira-kira Ibu kapan bisa menerapkan atau melaksanakan rencana yang sudah Ibu rancang tersebut? Rencananya karena sekarang anak-anak sedang libur ya Bu ya, kemungkinan setelah lebaran ini, setelah puasa ini, awal puasa saya akan mulai memberikan pelajaran tambahan kepada anak tersebut. Baik, berarti sebelum itu Ibu akan melakukan beberapa persiapan ya, sehingga matang dan bisa dieksekusi dengan baik ya Bu Desi ya. Kira-kira dalam pelaksanaan rencana Ibu itu ada pihak yang bisa membantu nggak? Tentu saja Bu, pihak yang bisa membantu saya yang tadi dengan orang tua saya akan kerjasama, karena kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua tentu saja
rencana saya ini tidak akan berhasil ya Bu ya. Dengan orang tua dan pihak lain adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang memberikan izin kepada saya untuk memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa. Tanpa izin dari kepala sekolah saya tidak bisa melaksanakan itu. Ya, baik, ya betul sekali. Berarti Bu Desi akan berkolaborasi dengan orang tua, berkoordinasi juga dengan kepala sekolah ya. Betul itu. Baik Bu Desi, semoga rencananya dapat dilaksanakan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang Bu Desi inginkan ya. Amin. Tadi kan kata Bu Desi rencananya setelah Lebaran ya. Betul. Nanti mungkin kita bisa atur waktu lagi ya. Saya juga penasaran nih bagaimana nanti hasil dari penerapan rencana Bu Desi ya. Mungkin kita bisa atur lagi setelah Lebaran, setelah Bu Desi melaksanakan, Bu Desi bisa chat saya mungkin ya, memberitahukan kapan kita bisa atur pertemuan kita selanjutnya. Iya, kebetulan Bu saya juga punya target ya Bu ya. Target saya misalnya pada saat masuk saya mulai melaksanakan rencana saya dan target saya selama 3 bulan ke depan anak tersebut sudah bisa membaca dengan lancar dan bisa mengikuti pembelajaran. Iya. Mungkin setelah 3 bulan ke depan saya akan menghubungi Bu lagi untuk melakukan refleksi atas reaksi saya. Baik Bu Desi, sepertinya waktu kita juga terbatas ya. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan pengalaman yang lain dari pelajaran lain ke pengalaman Bu Desi. Terima kasih banyak Ibu, maaf saya mengganggu. Terima kasih banyak atas masukannya Ibu. Sama-sama Bu Oke, Desi. Ibu. Udah, saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baiklah Bu Widya, alhamdulillah ya. Nah, setelah saya melihat, Ibu telah melakukan coaching terhadap Bu Desi, alhamdulillah ya. Saya sudah melihat Ibu sudah mencapai ya. Saya lihat rubrik alur ceritanya sudah mencapai, ikut kompetensi indikator yang mungkin Ibu harapkan tadi ya, seperti mendengar ya, present keadaan ya, presentnya sudah tercapai ya Bu. Alhamdulillah. Saya Tadi sudah berusaha fokus dengan tidak melakukan aktivitas lain, kemudian lebih tahu lebih banyak lagi tentang coaching. iya, alhamdulillah berarti sudah Ibu ya, sudah mencapai ya saya kira. Nah, mungkin setelah melakukan coaching tersebut ya tadi ya, mungkin ada lagi nggak kompetensi yang lain yang mungkin akan Ibu kembangkan lagi untuk coaching berikutnya? Oke, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot jika saya akan melakukan coaching yang lainnya. Oke, mungkin mudah-mudahan Ibu nanti ya untuk coaching berikutnya saya akan tunggu lagi. Mungkin Ibu akan mengundang saya lagi. Ya, nanti kita berdiskusi lagi ya Bu ya, Iya, boleh. tentang pengembangan kompetensi coaching yang lainnya. Oke, Ya, Bu. terima kasih Bu Rita. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Rita, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Desi. Silakan duduk. Ya, Bu terima Rita. kasih Bu Desi. Apa nih Bu Rita yang bisa saya bantu? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan coaching ya Bu ya. Ya, terhadap Bu Widya. Nah, sudah mungkin sebentar lagi beliau datang. Oke, sebelum Bu Widya datang, kita diskusi dulu ya Bu ya. Boleh. Tentang kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Iya. Nah, Bu Rita, saya sudah menyiapkan nih rubrik penilaian yang tentang coaching yang Ibu sampaikan, Ibu lakukan sekarang hari ini ya. Nah, dalam rubrik ini saya akan melihat alur cerita yang akan digunakan dalam teknik coaching sekarang. Apakah Ibu Rita dapat merumuskan, menyampaikan atau menggali informasi dari mulai tujuan coachingnya, dari coaching, terus identifikasi permasalahan coachingnya, terus juga Bu Rita dapat menggali informasi mengenai rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachingnya dan juga tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coaching. Itu mengenai alur cerita dalam rubrik penilaian yang saya sampaikan, yang saya siapkan sekarang. Nah, untuk melaksanakan coaching hari ini, kira-kira kompetensi apa nih yang sudah Bu Rita miliki untuk melaksanakan coaching hari ini? Oke, ya ada 3 kompetensi ya. Mungkin di sini ada present, kemudian mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, ada 3 ya. 3 kompetensi yang menjadi tujuan dari Bu Rita ya, dari mulai present, kehadiran penuh, terus memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Dari ketiga kompetensi yang Bu Rita miliki ini,
kira-kira kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Bu Rita? Oke, mungkin dari yang ketiga kompetensi tersebut, mungkin saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Iya, yang sebenarnya sesuai dengan indikator ketercapaian dapat merumuskan ini apa solusi nantinya. Coach akan mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya gali berbobot itu. Oke, jadi dengan kompetensi Bu Rita, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tujuannya adalah untuk dapat menemukan solusi, menemukan solusi juga, Iya. informasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh Koci. Iya, betul. Oke, semoga kompetensi yang sudah Ibu Rita tetapkan menjadi tujuan itu dapat tercapai ya, dapat tercapai dalam kegiatan coaching hari ini. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan ya, semoga berhasil coaching hari ini. Iya, iya Bu. Kita tunggu aja Ya. coachingnya ya. Mungkin sebentar lagi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Rita? Alhamdulillah baik Bu Widya. Ini Bu Desi ya Bu. Kabarnya Bu Widya. Pengamat kita hari ini ya. Silakan duduk Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Ibu bisa meluangkan waktu untuk kita berbincang siang ini Bu Rita. Iya, alhamdulillah sesuai dengan janji kita Bu ya, hari ini kita akan berbincang. Oke. Mungkin ada permasalahan apa Bu? Iya, baik Ibu. Saya itu tujuan saya ingin berbincang dengan Ibu adalah ingin sama-sama menemukan solusi gitu ya atas kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar ya Bu. Jadi saya ingin menemukan atau menggali solusi bagaimana mengatasi permasalahan yang saya hadapi, yaitu dalam hal meningkatkan kemampuan membaca siswa Bu. Jadi pembelajaran bahasa itu kan ada 4 keterampilan berbahasa ya Bu yang ingin dikembangkan, yaitu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Gitu Ibu. Oh itu baik ya Bu ya. Mungkin sesuai dengan paksa mungkin ya yang ditemukan di kelas itu apa saja Bu? Iya, begini Bu. Jadi setiap kali ada ulangan reading ya Bu, membaca itu masih banyak siswa yang belum mencapai KKM. Kemudian saat ada ujian sekolah juga di mana soalnya itu adalah sebagian besar teks juga, siswa masih belum mencapai kriteria keterampilan minimal di sekolah kami, begitu Bu. Gitu ya, betul. Faktanya itu ya yang ditemukan di kelas. Mungkin ada kekuatan atau aset apa Bu yang dimiliki? Baik, kalau di perpustakaan sekolah kami itu kami memiliki cukup banyak aset, baik itu buku teks, kamus, juga buku fiksi Bu. Mungkin selain itu ada lagi mungkin Bu aset yang lain tidak? Selain buku, iya, kamus, di sekolah mungkin ada saya juga sudah menjalankan gerakan literasi sekolah Ibu. gerakan literasi sekolah. Ya, jadi mungkin sejauh ini sih bahan bacanya belum ada yang berbahasa Inggris ya. Mungkin saya bisa menyisipkan gitu bahan bacaan yang berbahasa Inggris. Berarti itu sudah terprogram ya Bu ya? Ya, kalau untuk program gerakan literasi literasinya sudah berjalan. Ya, mungkin saya bisa memasukkan bahan bacaan yang berbahasa Inggrisnya Bu. Oh gitu ya. Mungkin kira-kira ada hambatan tidak Bu? Hambatannya pada motivasi siswa Bu. Motivasi siswa untuk membaca gitu. Itu juga sama Bu, masih rendah. Masih rendah ya? Oke. Mungkin selain tadi ya Bu sudah hambatan sudah ada, mungkin ada rencana ke depannya, rencana Ibu untuk mencapai tujuan gitu Bu. Tujuan itu Ibu Ya, baik. Terkait dengan membaca ya Bu, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dari sebelum saya mempelajari mengadakan tes atau aktivitas membaca, saya akan menelusuri dulu minat siswa mungkin Bu, dengan memberikan survei lewat Google Form mengenai bahan bacaan yang siswa sukai. Nah, bagus ya Bu ya, itu ide yang bagus ya Bu. Semoga motivasinya juga meningkat ya Bu ya dengan itu.
Mungkin ada target apa penilaian berapa gitu untuk mencapai? Ya, saya Mencapai itu berapa target persen? saya adalah siswa mencapai KKM-nya Bu. KKM di sekolah saya, di saya pelajaran saya adalah 75 Bu. 75. Iya. Untuk saat ini baru mencapai berapa? 60 Bu kalau secara rata-rata. 60. Ya, Berarti lumayan Bu ya untuk Ya, mencapai masih ke kurang. 75. ya betul. Masih kurang. Oke, mungkin kapan Bu rencana akan dimulai Eh, aksi Ibu mungkin? Kalau saya perkirakan Bu, untuk persiapan seminggu, yang mungkin minggu depan Bu, perkirakan saya mulai laksanakan. Minggu depan. Berarti mulai aksinya minggu depan ya, karena sekarang mungkin libur dulu ya Bu, Iya. karena libur. Mungkin ada siapa saja yang membantu mungkin dalam menjalankan aksi ini Bu? Baik, kalau untuk di perpustakaan itu ada pustakawannya Bu ya, mungkin saya bisa berkoordinasi. Kemudian untuk gerakan literasi sekolah, saya juga akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan tim gerakan literasi sekolah gitu Bu. Bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang selama ini Ibu rencanakan bisa berjalan ya. Amin. Dengan baik ya Bu, Amin. sesuai dengan rencana kita. Terus rencananya kapan lagi ya Bu kita akan bertemu? Mungkin setelah aksi ya Bu ya. Ya, mungkin minggu depan saya baru menerapkan. Minggu depan baru menerapkan. Nah, setelah itu mungkin setelah saya menerapkan, saya akan menghubungi Ibu lagi untuk waktu dan tempat ya Bu ya. Baik Ibu, saya tunggu ya kabar baik dari Ibu. Iya. Semoga apa yang telah Ibu rencanakan bisa mencapai juga KKN-nya Bu ya. Ya, amin. Amin, Semoga Ibu amin. juga tidak bosan ya Bu ya. Insya Allah Berdiskusi. saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu ya, dan Bu Desi juga ya, alhamdulillah. Ya baik Ibu, mungkin saya pamit dulu. Terima Iya. kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik Ibu. Ya. Ya, Ya, Bu Rita, alhamdulillah ya. Coaching hari ini sudah selesai. Alhamdulillah sudah Bu. Saya juga sudah memperhatikan bagaimana Bu Rita dan Bu Widya melaksanakan coaching hari ini. Saya lihat dari pengamatan yang saya lihat, alur Tirta yang Ibu tetapkan sebagai teknik dalam melaksanakan coaching hari ini sudah Ibu laksanakan dengan baik. Tujuan melaksanakan coachingnya sudah tersampaikan, identifikasi permasalahannya juga sudah disampaikan, Ibu juga sudah menggali informasi-informasi atau menggali potensi yang dimiliki oleh coaching ya, Iya, betul. agar semuanya bisa berjalan. Nah, Ibu Alhamdulillah. dari kompetensi-kompetensi yang Ibu tadi yang sebelum kita melaksanakan coaching nih, Ibu melaksanakan coaching kita kan sudah berbincang tentang kompetensi Iya, ya, Bu ya. betul. Kompetensinya ada 3, ada mulai dari kesadaran penuh ya, Iya, betul. Kehadiran penuh passion ya. passion, terus ada juga penyampaian atau memberikan Pertanyaan pertanyaan yang berbobot, betul. Dan juga yang terakhir adalah Pertanyaan berbobot dan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan aktif, betul, pendengar aktif. Nah, yang Ibu dalami adalah tentang memberikan Pertanyaan yang berbobot, betul. Saya lihat dari yang Ibu sampaikan tadi dalam coaching, Ibu sudah menyampaikan, Ibu sudah terlihat tuh kompetensi Ibu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coachingnya mendapatkan solusi. Solusi, alhamdulillah ya sudah Makanya, mendapatkan menyelesaikan masalah ya. permasalahannya. Nah, kira-kira nih Bu, dari pelaksanaan coaching hari ini, jika ada pertemuan lagi untuk coaching berikutnya, kompetensi apa nih yang akan Ibu coba kembangkan lagi? Mungkin saya passion ya, kehadiran penuh. Kehadiran. Iya, saya mungkin akan menggali di situ. Oke, menggali di kehadiran Passion, iya. ya. Pada saat nanti mungkin coaching berikutnya ya. Insya Allah Nah, nanti. kira-kira kapan nih coaching berikutnya? Mudah-mudahan setelah Lebaran Ibu ya. Setelah Lebaran saya akan melakukan coaching lagi. Mungkin Mungkin, iya. iya. Kita akan melakukan refleksi lagi untuk Insya pelaksanaan Allah. coachingnya. Oke, Ya. Ibu jangan bosan ya kalau saya undang. Tidak, kita akan berbagi pengalaman. Iya, Berdiskusi, betul. berbagi pengalaman agar pembelajaran kita akan berjalan dengan baik. Amin ya. Terima kasih Bu Desi ya waktunya. Ibu, sama-sama. Iya. Semoga Ibu sehat selalu dan apa yang kita Amin. rencanakan berjalan dengan baik. Amin. Ya, makasih Bu. Iya, mangga. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang, Apa Bu. kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Gimana Iya. Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Desi sedang sibuk apa nih? Masih berkecimpung dengan Ibu, dengan anak-anak, Bu. Semangat terus ya. Amin.
Bagaimana nih Bu Desi, rencananya hari ini akan melakukan coaching ya? Betul Bu, hari ini saya sudah sudah membuat rencana dengan Bu Rita untuk melakukan coaching. Tapi sebelum saya melakukan coaching, saya mau mengajak Ibu untuk berdiskusi dulu nih Bu. Betul sekali Bu, ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan sebelum melakukan coaching hari ini. Baik, nanti saat Ibu melakukan percakapan coaching, rubrik penilaiannya adalah aspek-aspek alur ceritanya, apakah sudah rubriknya adalah belum terlihat, mulai terlihat, ataukah sudah terlihat. Di mana alur cerita itu nanti kita akan melihat apakah tujuannya terlihat, ya, kemudian identifikasi masalahnya, lalu rencananya, serta tanggung jawab atau komitmen. Ya, Selain itu, saya juga ingin melihat kompetensi yang ingin Ibu observasi seperti apa. Itu ya Bu Desi? Iya Bu. Oke. Di pelaksanaan coaching hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Pada pelaksanaan coaching hari ini dengan Bu Rita, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu. Ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi Betul. ya Bu Desi. Namun dari 3 kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Kebetulan untuk coaching hari ini saya sudah menyiapkan bahwa saya akan mencapai kompetensi yang saya akan observasi yaitu menjadi pendengar yang baik Bu. Jadi Ibu ingin mengobservasi kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Desi. Betul. Nah, untuk kompetensi mendengarkan aktif ini indikator apa yang Ibu inginkan? Indikator yang akan saya capai dalam kompetensi ini adalah saya menyimak dari penyampaian yang disampaikan oleh coach, saya mendengarkan dan saya merespon pendapat atau sharing dari coach. Oke, baik Ibu. Untuk percakapan coachingnya saya kira sudah cukup. Ya, Semoga terima kasih. coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Apakah coachingnya masih lama Ibu atau? Harusnya sih sekarang udah datang. Oh, iya. Tadi di jalan katanya Bu. Coba kita tunggu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan masuk Ibu Rita. Apa kabar? Bu Desi? Alhamdulillah baik. Ini Ya, Bu Widya. silakan. Silakan masuk Bu. Terima kasih Bu. Halo Bu Rita. Halo juga Bu Desi. Apa kabar nih Bu Rita? Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah ya, baik. Bu Rita kemarin sudah menghubungi saya akan melaksanakan coaching kita hari ini ya Bu ya. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan coaching kali ini apa nih yang bisa saya bantu Bu Rita? Iya, ini Bu, saya mengalami sedikit ya, ada permasalahan di sekolah ya. Iya. Khususnya di kelas Bu, Betul. di mana ya saya memiliki anak, ya anak didik saya, peserta didik saya yang sangat aktif juga Bu ya. Nah, sehingga anak ini selalu iseng Bu. Oh, Ya, gitu. selalu iseng sama temennya. Kemudian akhir-akhir ini ada satu kejadian ya, Iya. anak tersebut membuli ya. Oh, ada Sampai pembelian. ngejek-ngejek gitu ya. Nah, sehingga si anak yang dibully itu tidak mau sekolah Bu. Nah, sampai saat ini mungkin sudah 7 hari Bu, 1 minggu ini tidak masuk sekolah. Kayak gitu Bu permasalahannya. Oh, jadi permasalahannya ada anak siswa di sekolah Bu Rita bahwa mengalami pembulian ya Bu ya. Mengalami pembulian sampai akhirnya dia tidak mau masuk Tidak mau sekolah masuk sekolah. selama 7 hari ini ya. Iya. Nah, dengan kondisi seperti itu kira-kira apa nih yang menyebabkan anak tersebut melakukan pembulian gitu Bu? Awalnya sih Bu dari mengejek-ngejek itu Bu, kayak misalnya anak sedang membuat karya, ya jadi jelek-jelek gitu ya. Terus banyak lah gitu ya, anak tersebut itu jadi tidak ke satu orang saja, sebenarnya banyak gitu. sih ya, Iya. di antara yang lainnya juga. Cuma yang kemarin terjadi pada anak ini sampai saat ini tidak mau sekolah, padahal cukup sepele lah, nggak sampai ke fisik juga enggak. Oh gitu. Bu Rita, kalau melihat dari kasusnya sekarang nih, tujuannya berarti kita ingin menginginkan anak tersebut masuk sekolah lagi ya, itu tujuannya. Ya, supaya anak bisa
kembali masuk sekolah lagi. Oke, Bu. Kalau menurut Bu Rita nih, melihat kasus ini, ada nggak kesempatan Bu Rita untuk mencapai tujuan itu? Kesempatan yang sudah saya lakukan, pertama mungkin saya menghubungi orang tua ya, karena saya seorang wali kelas. Saya sempat kan sudah berapa hari ini anak tidak sekolah, kemudian saya melakukan pendekatan dengan orang tua. Saya sudah mengupayakan melalui WhatsApp, orang tua ya, orang tua anak tersebut di WhatsApp sama saya. Tapi ternyata setelah ada jawaban juga ya dari si ibu, katanya sedang sibuk Bu, jadi belum sempat datang ke sekolah gitu. Oh gitu, jadi ibu juga masih belum bisa berkomunikasi dengan orang tuanya karena masih mengalami masih sibuk ya orang tuanya, jadi belum bisa bertemu untuk menyelesaikan solusi ini ya. Nah, oke, ada kekuatan apa nih Bu yang ibu miliki untuk menyelesaikan masalah ini? Kekuatannya ya, saya dibantu dengan murid ya Bu ya. Nah, membuat kemarin saya nih kepikiran tuh bersama anak, udah saya lakukan ya. Iya. Anak-anak nih, ada temen kan anak-anak yang tidak masuk beberapa hari, yuk kita buat video. Nah, ya, saya membuat video bersama anak-anak, mengajak anak tersebut untuk ke sekolah. Udah saya lakukan itu kemarin. Oh itu udah ya. Ya, cuma saya belum dikirim nih ke orang tuanya gitu. Saya masih memikirkan lagi apa gitu Bu ya, hal yang bisa membantu saya untuk menyampaikan supaya orang tua tersebut bisa ke sekolah gitu. Kan dengan kesibukan itu kan sulit ya. Iya. Mungkin baru itu yang langkahnya. Langkah yang sudah dilakukan ibu adalah bersama anak-anak. Makanya salah satunya adalah membuat video untuk mengajak anak tersebut datang ke sekolah lagi. Oke, itu udah kuat. Kira-kira nih Bu, dengan apa yang sudah ibu lakukan, ada nggak sih hambatan atau gangguan yang untuk mencapai tujuan ibu tadi? Ya mungkin hambatannya, kendalanya ya satu ya, mungkin saya kan sudah berkomunikasi ke orang tua, ternyata sulit juga ya. Saya juga mungkin akan minta bantuan Bu. Bantuan juga dari rekan saya juga ya, yang betul kan ada guru pendamping, kepala sekolah, untuk minta izin juga. Sebenarnya saya kesulitan ya, itu hambatan saya gitu ya, karena kan saya udah berusaha menghubungi si ibu tersebut, ternyata sulit sekali gitu ya, sampai saya kontak juga ke orang tuanya, ke ayahnya kan kemarin saya WhatsApp ibunya ya, ibunya emang sibuk, ayahnya juga ternyata sama, jawabannya seperti itu. Karena kan kalau saya gitu Bu merasa tidak puas ya kalau via telepon gitu bersama ibu, saya juga menyampaikannya ketemu langsung gitu ya. Saya minta bantuan juga kepada kepala sekolah, kepada guru pendamping juga. Nah, ternyata setelah saya rembukan nih kemarin, saya terpikir Bu, jadi gimana ya kalau misalnya kita home visit aja Bu gitu. Jadi untuk mengunjungi langsung, datang ke jadi kendalanya itu adalah waktu dan komunikasi komunikasi dengan orang tua yang mengalami kesulitan ya. Sulit sekali untuk menghubungi orang tua, baik ayah ataupun ibunya karena kesibukan mereka ya. Nah, oke, itu adalah hambatan. Kira-kira nih Bu, untuk menyelesaikan hambatan tersebut, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan? Rencananya apa nih untuk mencapai tujuan? Ya, yang pertama mungkin tadi ya, setelah saya buat video sama anak-anak, mungkin saya akan nanti kirimlah video tersebut pada WhatsApp ibu, videonya itu ya saya kirim. Kemudian rencana yang keduanya mungkin ya tadi mengenai kunjungan home visit, saya akan datang langsung ke rumah gitu, dimana mungkin saya nanti bisa bertemu ya, mudah-mudahan gitu. Saya mencari waktunya tepat aja jam berapa gitu. Jadi home visit ya, rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan adalah home visit. Oke, ide yang bagus tuh Bu. Dengan home visit mungkin ibu dan orang tua dan anaknya juga bisa langsung bertemu bertiga ya Bu ya. Nah, tapi mungkin bagaimana nih dengan waktunya? Kira-kira kapan nih? Waktu kira-kira lebih baiknya mungkin ya Bu, kan karena sekarang masih libur ya. Nah, mungkin Senin lah Bu. Ya kalau hari libur takutnya saya mengganggu juga ya, mengganggu waktu beristirahat atau apa. Mungkin hari Senin Bu saya coba, dan waktunya mungkin sore lah, sekitar jam berapa, jam 5 mungkin orang tuanya sudah pulang kerja gitu. Ya saya bisa langsung ketemu. Oke, bagus. Berarti Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu ini akan dilaksanakan pada hari Senin, kira-kira sore hari ya, dimana ibunya dan ayahnya juga sudah ada di rumah, jadi bisa berkomunikasi langsung dengan mereka ya, dengan anaknya juga sekalian. Oke Bu, bagus tuh Bu.
rencananya sudah cukup bagus Bu. Home visit dan dilaksanakan pada jam orang tuanya pulang sekolah, pulang dari pulang kerja. Nah, sekarang Ibu punya target nggak Bu? Kira-kira kalau misalnya setelah Ibu kunjungan, kira-kira nih berapa hari nih anaknya tunggu sampai dia mau masuk sekolah? Mungkin saya target 3 hari. Oh, 3 hari ini. Senin saya home visit ya, kunjungan. Senin, Selasa, Rabu, mungkin Kamis lah Bu. Ya, Ibu kasih toleransi waktu sampai hari Kamis. Ibu tunggu hari Kamis apakah ada perubahan atau tidak dari anak tersebut, apakah anak tersebut mau sekolah atau tidak ya. Oke Bu, bagus sekali Bu rencananya. Mungkin pelaksanaannya seperti yang Ibu sudah rencanakan. Mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu susun tersebut dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, kira-kira nanti kalau setelah 4 hari yang tadi Ibu sampaikan, setelah hari Kamis itu 3 hari ya, 3 hari setelah hari Kamis, mungkin kita nanti bisa bertemu lagi untuk membuat refleksi dari kegiatan yang sudah Ibu laksanakan. Mungkin saya nanti mau Ibu. Baik Ibu. Iya. Mudah-mudahan saya bisa Bu ya. Iya. Saya tunggu kabarnya Bu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke Bu. Iya sama-sama. Mangga. Ya. Mangga Bu. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah selesai Bu. Selesai ya. Iya. Nah, tadi apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching yang menjadi indikator bahwa tujuan apa yang ingin pengembangan yang Ibu inginkan itu tercapai? Iya. Alhamdulillah Bu, dari kompetensi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya ingin menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya. Saya mencoba menyimak apa yang disampaikan sama Koci, saya merespon apa yang disampaikan oleh Koci, dan saya tidak menjudge pernyataan dari Koci tersebut. Saya hanya menuntun dan mengarahkan saja Ibu. Ya, itu berdasarkan dari hasil pengamatan saya tadi bahwa percakapan coaching yang Ibu lakukan itu tidak ada judgement atau label atau asumsi ya. Kemudian juga Ibu sudah fokus pada area pengembangan yang tadi di percakapan Ibu sampaikan kepada saya. Sudah baik ya Bu Desi. Lalu kemudian jika Ibu nanti melakukan lagi coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Kebetulan tadi sudah disampaikan bahwa coaching berikutnya adalah di hari Kamis setelah Ibu Rita melaksanakan rencana aksinya Bu. Nah kemungkinan di hari Kamis itu saya akan mengembangkan kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya baik, jadi nanti rencana tindak lanjut Ibu adalah akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Di mana rencana tindak lanjutnya akan Ibu lakukan setelah coaching Ibu menerapkan rencananya. Betul. Ya. Kurang lebih kapan Bu? Hari Kamis Bu. Oh, hari Kamis ya. Baik Bu Desi, semoga apa yang Ibu rencanakan tercapai ya Bu ya. Amin. Hasil yang maksimal. Amin. Mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini Bu Desi. Iya Ibu, betul. Di kesempatan yang lain. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Desi. Saya tinggal Bu. Assalamualaikum.